Sari ya, setiap minggu itu ada. Kita lanjut ke session ketiga. Narasumber ketiga kita hari ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ya. Tampaknya di sini tidak dapat hadir kepala badannya ya. Ada halangan barangkali Pak? Oh, lagi kurang sehat dan ada ini. oh, ya. Kali ini diwakili oleh para kabinnya ya, Pak Sekdinya Pak Dokter Hari Patah. Oh, Pak Dokter Heri lagi ada halangan juga. Oke. Tapi kali ini didampingi oleh para kabinnya nih. 4 kabin ya? 4 kabin turun semua nih. Jadi ya full tim juga sih. Turun kemana? Turun sini. Ya. Dan yang menjadi ketua adalah Pak Edi ya, Kabin Pak Edi Putra? Pak Kabin Informasi ya. Ini mungkin tugasnya juga nih ya. Karena bahan yang akan disampaikan buat di sini juga memang baru disampaikan juga, dan tampaknya dari BPPKB ini yang akan disampaikan juga isu-isunya barangkali isu-isu yang masih umum, dan mungkin kalau nanti ada pertanyaan lebih detail lagi bisa juga dijawab, mumpung sini kabinnya juga hadir, dan nanti silakan dikemukakan ya informasi-informasi yang akan disampaikan. Baik, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu pada Bapak Edi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili teman-teman dari BPPKB mohon izin menyampaikan program dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, bahwa intinya dari KB-nya sendiri adalah tugas kita untuk mengendalikan penduduk melalui program KB, sedangkan untuk pemberdayaan perempuan sendiri adalah meningkatkan peran perempuan melalui organisasi perempuan, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Intinya itu yang secara umum, bahwa program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan itu mempunyai peran untuk masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dari kita di sini kita ada 4 bidang yang menangani program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Ada Ibu Nana Ranilsa adalah Kabid Pemberdayaan Perempuan, dan ini Kabid KB yang menangani program KB, dan ini Kabid KS Keluarga Sejahtera yang menangani keluarga sejahtera, bidang keluarga sejahtera yang di dalamnya ada institusi masyarakat dan peningkatan ketahanan keluarga dan ketahanan ekonomi keluarga. Itu secara umum yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan dilengkapi untuk pemberdayaan perempuannya dulu ya oleh Ibu Nana, apa peranannya bidang pemberdayaan perempuan di Badan Pemberdayaan Perempuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, jangan tegang-tegang, jadi saya takut. Ini tadi yang tegang. Udah bercanda dulu, Bu. Tapi kita belum dimulai, jadi udah. Mohon maaf Pak. Intermezzo sedikit ya. Saya bidang pemberdayaan perempuan, khusus membidangi tentang organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Bekasi, sejumlah kurang lebih 25 organisasi perempuan. Walaupun dari 25 itu tidak semuanya aktif, ada beberapa, dan di kami kebetulan di bawah bidang saya itu yang tupoksi intinya hanya itu, memberdayakan perempuan dalam wadah organisasi perempuan. Mungkin langsung ke KB. Namanya? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menangani bidang keluarga berencana sejak 1 Januari 2015. Jadi pemain baru, pendatang baru. Pendatang baru, orang lama dan pendatang baru di KB. Jadi mungkin masih ilmunya masih cetek. Di bidang KB ini tentu goalnya adalah pengendalian jumlah penduduk untuk mencegah ledakan penduduk. Seperti kita tahu, Kabupaten Bekasi itu jumlah penduduknya
nomor 3 di Jawa Barat. Kemudian laju pertambahan penduduknya juga tinggi ya Pak ya, kalau nggak salah tertinggi di Jawa Barat, 4, sekian. Berapa? 4,7%. 4,7%. Iya, LPP-nya. Tapi LPP di Kabupaten Bekasi itu lebih disebabkan karena migrasi penduduk yang mencari kerja. Iya, jadi bukan dari kelahiran. Tapi juga tugas mengendalikan angka kelahiran ini menjadi tugas yang tidak mudah buat bidang keluarga berencana. Mungkin nanti lebih enak ke diskusi kali ya. Sasaran dari KB ini terutama sasaran langsungnya adalah pasangan usia subur. Tetapi juga Tetapi wanita usia subur itu juga menjadi concern dari bidang KB. Karena wanita usia subur nantinya akan menjadi pasangan usia subur. Jadi kalau sasaran WUS itu kita lebih memberdayakan anak-anak remaja. Jadi di bidang KB juga kita ada kegiatan pusat informasi dan konseling remaja di sekolah-sekolah. Itu gunanya untuk menyiapkan para remaja ketika dia memasuki masa menjadi pasangan akan menjadi keluarga yang berkualitas, yang sadar tentang pendewasaan usia perkawinan, tentang life skill, tentang segala macam yang nantinya akan menghasilkan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Mungkin itu aja pengantar dari saya. Lebih baik kita banyakkan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pesan Bu, sebelum lebih lanjut, barangkali ada baiknya untuk mempermudah tiap bidang ada nggak entry point yang mungkin yang sangat urgent bisa disampaikan kepada rekan-rekan jurnalis. Barangkali ada kegiatan-kegiatan yang memang dijagokan dari tiap-tiap bidang sehingga lebih fokus lagi pihak jurnalis untuk apa sih yang perlu didiseminasikan yang paling utama dari KB gitu, dari pemberdayaan perempuan, sehingga kalau di general keseluruhan mungkin lebih sulit bagi jurnalis untuk merabahnya. Barangkali ada perlu nggak yang perlu dijauhkan? Nanti saya simpulkan Pak setelah ini. Saya simpulkan dua kegiatan dulu. Biar Oke dulu Pak. Ya lanjut Bu. Perkenalan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan di bidang KS, kepala bidang KS, yaitu yang menangani tentang keluarga sejahtera, di mana kegiatan di bidang KS itu antara lain pembinaan kelompok-kelompok masyarakat yang antara lain untuk bina balita, BKB yaitu bina keluarga balita, kemudian BKR, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Serta untuk peningkatan ekonominya adalah UPBKS, yaitu usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, itu untuk di bidang ekonominya. Jadi di bidang KS itu intinya adalah untuk pemberdayaan keluarga. Nah, sementara ini yang kita tangani adalah program yang kita tangani yang mungkin tadi dikaitkan dengan Pak Ian untuk meminta supaya unggulan-unggulannya ya Pak ya. Di kami itu ada kegiatan P2WKS, yaitu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera, P2WKSS ya. Di mana kegiatan itu adalah merupakan kegiatan terpadu lintas sektor, yaitu dari pusat, provinsi sampai kabupaten, dan itu melibatkan semua unsur OPD yang terintegrasi dengan PKK, di mana outcome-nya adalah untuk peningkatan tadi keluarga sejahtera, yaitu meningkatkan status keluarga, kemudian untuk meningkatkan ekonominya, dari meningkatkan status pendidikannya, kemudian kesehatannya, kemudian ekonominya, dan pemahaman tentang kelestarian lingkungan dan kelembagaan masyarakat. Itu mungkin yang kaitannya
Mohon maaf ya. Nanti yang dulu. Jadi di sini P2WKS itu sangat ditekankan pada peningkatan kesejahteraan bagi wanitanya, keluarga melalui peranan wanita. Karena suksesnya sebuah keluarga itu ada di ketahanan perempuannya itu sendiri. Jadi ibu rumah tangga, istri itu merupakan kekuatan yang akan mewujudkan keluarga itu sehat, sejahtera, dan bahagia. Di dalam kegiatan program P2WKSS ini itu tidak hanya ada 2 pola yang ditangani, yaitu untuk penanganan fisiknya ataupun SDM-nya. Untuk fisiknya itu di situ keterkaitan dengan perbaikan jalan lingkungan, jalan desa, kemudian juga pembuatan MCK, serta keterkaitan dengan PAUD dan untuk apa ya ini kelembagaan masyarakatnya pun juga akan dinilai di situ. Nah, sedangkan untuk administrasinya atau untuk bidang SDM-nya itu kita tingkatkan melalui pelatihan-pelatihan dan keterampilan. Itu ada pelatihan yang sifatnya untuk peningkatan pendapatan keluarga. Nah, untuk secara garis besarnya P2WKSS ini juga menjadi unggulan karena ini dilombakan dari tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Untuk di Kabupaten Bekasi ya alhamdulillah untuk tahun kemarin itu kita mendapatkan prestasi juara 1 ya, yaitu tentang kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Mungkin untuk sepintas juga sudah disampaikan tadi rilisnya, siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dapat simpulkan bahwa dari 4 bidang kegiatannya, khususnya untuk pengendalian penduduk itu melalui program KB yang kegiatannya melalui kegiatan pelayanan KB terpusat, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Kalau untuk kabupaten misalkan melalui Bakti IBI setiap tahun, setiap bulan ada Bakti IBI melalui pencanangan, kemudian melalui Kesatuan Gerak PKK, melalui TNI Manunggal, melalui kegiatan momentum Hari Keluarga, itu juga pelayanan terpusat tingkat kabupaten untuk meningkatkan hasil pelayanan maksimal, pelayanan target-target sektor KB baru. Kemudian untuk pemberdayaan perempuan melalui kegiatan lomba-lomba pekerja perempuan, ya, organisasi perempuan, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan perempuan. Kemudian untuk keluarga sejahtera itu adalah karena sasaran kita adalah keluarga. Jadi di bidang keluarga sejahtera itu menangani banyak hal. Contohnya melalui institusi keluarga, institusi masyarakat, pos KB, sub pos KB, sampai kelompok KB yang tujuannya adalah untuk meningkatkan SDM baik ketahanan keluarga maupun ekonomi keluarga. Sedangkan untuk bidang informasi sendiri ada yang namanya program pendataan keluarga yang pada tahun ini secara nasional serentak dilaksanakan. Ya, berbeda dengan pendataan sebelumnya, bahwa pendataan keluarga pada tahun ini diharapkan lebih optimal karena melibatkan semua unsur masyarakat, khususnya kader pendata. Ya, artinya mendata itu adalah masyarakat dari rumah ke rumah. Kemudian di sana diharapkan mendapatkan data yang valid, data PUS, data keluarga, data individu keluarga, data tahapan keluarga, yang semuanya bisa bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi khususnya dan secara nasional. Saya kira itu Pak, gambaran umum BPPKB Kabupaten Bekasi. Oke, terima kasih informasi yang disampaikan dari Pak Herdi ya, dengan kabit-kabit yang lain ya. Ini tampaknya nih kalau di bidang BPPKB ini sebetulnya isu-isu yang amat strategis nih, karena bicara pertumbuhan ekonomi
pertumbuhan penduduk itu kunci dari semua keberhasilan program-program pembangunan ya. Sebetulnya isu-isu ini isu-isu yang masih strategis, tapi kayaknya dari pihak, kalau dari pihak media mungkin kurang seksi ya, kurang seksi dibandingin tadi bicara isu-isu tentang kesehatan maupun rumah sakit. Padahal ini sebenarnya isu-isunya strategis ya kalau menurut saya ya. Barangkali tadi sudah disampaikan bicara tadi tentang P2WKSS ya. Saya juga sebenarnya kalau bicara P2WKSS ada pengalaman pribadi juga, karena dulu pernah jadi camat di Cikarang Pusat. Saya juga nggak jelek-jelek amat bisa juara Jawa Barat gitu kira-kira. Artinya kalau bicara P2WKSS dia ada pengalaman pribadi, cuma kan posisi saya di sini lagi jadi humas ya, bukan pada tempatnya saya nyampaikan itu. Kemudian bicara tadi program-program pelayanan KB ya, ini amat strategis sekali ya. Mungkin dulu zaman Orde Baru ya urusan KB masih terpusat, sekarang sudah jadi otonomi daerah ya. Implementasinya gimana kebijakan dari pemerintah daerah itu sendiri ya, maju mundurnya itu tergantung dari kita sendiri. Nah mungkin nanti bisa disampaikan kepada pihak jurnalis apa-apa aja sih tren kita ya di bidang KB, apa itu ada peningkatan-peningkatan yang sudah akan disampaikan. Jadi kita ingin menyampaikan pada para jurnalis apa-apa sih kita sudah laksanakan ya. Jangan sampai media mereka kok kayak tidur atau kok kayak nggak ada kerjaan, kok kayak nggak ada kegiatan, padahal kegiatan sabrek-abrek di BPPKB. Saya juga tahu juga kerja-kerja orang-orang PLKB di bawah nih, saya paham lah, saya pernah di bawah dan dengan Pak Jamhari udah pernah ya kita ikut ya merayap di masyarakat, saya tahu lah pahit getirnya pejuang-pejuang di lapangan itu kayak gimana gitu. Maka disilakan kepada para jurnalis kita, rekan-rekan, saya buka satu session untuk 3 penanya dulu. Silakan Pak Budi dari Sidak. Saya nambahin sekali. Nonstop. Saya nambahin juga Pak. Pak Julham, kemudian ada lagi. Siapa namanya? Pak Sujito. Silakan kita buka session pertama. Mangga Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai itu sosialisasi kondom dan pemakaian kondom di Kabupaten Bekasi. Yang kita lihat di setiap UPT itu kondom masih banyak menumpuk. Mungkin bingung tuh orang UPT-nya. Itu persentasenya tolong dijabarkan, apakah masyarakat Kabupaten Bekasi masih berminat pakai kondom, walaupun kondom itu ada yang rasa duren, rasa serikaya, ya kan? Gitu. Enggak, memang kayak gitu kan. Tapi bingung nih UPT-nya nih, mau dikemanain gitu. Mau dikasih Kabak Humas bingung, belum tentu mau, kan gitu. Ya saya rasa gitu aja sosialisasi dan minat masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap kondom bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julham, Bu. Mungkin Bu Dr. Febri kalau nggak salah saya kenal beliau. Ibu dokter saya kenal. Dr. Panca, ya mohon maaf, Panca. Nah, pernah di puskesmas saya beliau bekerja, puskesmas Cikarang Barat. Jadi saya menyikapi tentang masalah apa yang dikatakan Pak Budi, masalah kondom dan pil KB, bahwa logo bupati kita keluarga berencana, kalau plesetan kami keluarga besar. Di sini Pak Ibu sebagai Pak Kabid dan Ibu Kabid terkait masalah maraknya PSK atau tempat distribusi atau pekerja seks seksual, PSK komersial, dia komersilkan diri dia. Mohon maaf Ibu Bapak, di sini saya pertanyakan di sini ada nggak untuk dari dinas kita tentang program peningkatan peranan wanita, karena di sana wanita Bu yang saya lihat, ibu kita juga wanita.
tentang pengecekan aib dan juga tentang kesehatan diri dia. Itu satu. Kedua, banyak sekali pil dan kondom tadi saya sambungkan dengan pertanyaan Pak Budi. Cuma di sini saya pilnya Bu, pil KB-nya itu diperjualbelikan, apakah disahkan oleh dari dinas kita? Biarpun harganya murah, kita kalikan 23 kecamatan cukup lumayan Bu, gaji tambahan para bidan. Kedua, posyandu Bu. Iya, 3. Posyandu ini ada nggak anggarannya? Kenapa itu bayi kecekek di kain sarung? Nah, dia kecekek itu di kain sarung, harusnya kan enak tuh timbangan tuh biar dia gitu. Ini ditimbang kayak timbangan beras yang 20 kilo Ibu. Ini bahasa saya plesetan gitu Bu. Jadi supaya ibu kita itu serius menanggapi omongan saya, karena saya lihat posyandu digalakkan pemerintah itu ada yang tidak kelar posyandunya oleh kepala desa, untuk nanti masyarakat kita itu para menimbang bayi. Tapi timbangan ini ada dananya nggak sih Bu Dokter yang membidanginya, yang hanya kain sarung ibu-ibu PKK dicantelin di timbangan 20 kilo atau berapa kilo itu. Nah, yang saya maksud di sini Ibu Dokter dan ibu kita yang lainnya, timbangan itu yang berirama Ibu, supaya si bayi itu diimbang tuh endet-endetan gitu, jangan kayak timbangan beras gitu. Itu aja pertanyaannya, ada 3 Bu ya. Satu mengenai timbangan di posyandu, kedua masalah pil KB dan kondom, ketiga tentang kesehatan saudara kita yang menjual diri atau PSK. Mohon maaf, di hari puasa saya kurang sopan sama ibu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Harian Berita Indonesia, online-nya PWRI Online, saya menyikapi masalah KB Bu. Efek samping dari KB, saya kan punya istri Bu. Nah, istri saya KB spiral dulu nih. Terus spiral. Iya, spiral. Itu waktu itu ada kendala Bu. Ada kendala sampai saya aja nggak boleh masuk ke dokter. Jadi itu ada kendala, ada pembengkakan. Akhirnya kan dibawa ke dalam ya, saya nggak boleh masuk. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting istri saya sehat. Ya, masuk itu spiral Bu. Terus yang kedua implan. Ya, yang implan juga sama, bengkak itu Bu. Katanya berapa? 10 tahun apa berapa Bu tuh? Nah, 3 tahun sekarang. Nah, terus yang ketiga itu pil KB. Pil KB itu kalau diminum itu, orang perempuan itu, saya lelaki ya, kalau perempuan itu terus terang aja katanya nggak men Bu. Bener itu Bu. Terus di situ katanya juga ada efek sampingnya, itu dia gemuk. Tolong dijelaskan Ibu ya, saya nggak tahu itu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pemakaian kondom dari Pak Julham tadi ada 3 pertanyaan ya, soal pil KB yang diperjualbelikan, soal PSK HIV/AIDS dan posyandu yang timbangannya, kemudian Pak Sugito efek samping nih dari alat-alat kontrasepsi nih, kira-kira gitu pertanyaan. Maka silakan Pak Edi. Terima kasih. Pertama, saya menyampaikan masalah sosialisasi kondom yang bersubsidi. Masalah kondom, memang kita untuk aseptor kondom ini masih kecil pesertanya, baru 2%, paling kecil. Namun demikian di sana kan ada upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah HIV/AIDS. Nah itu makanya kita bentuknya didistribusi supply oleh BKKBN provinsi ke kita, kemudian kita menyampaikan ke puskesmas. Nah masalah penggunaannya, kalau dari pesertanya sendiri memang terbatas. Dari kita sampaikan ke puskesmaslah nanti ada masyarakat yang mungkin membutuhkan. Ada juga kita sosialisasinya itu melalui seperti media PR ya, bahwa masalah fit remaja itu
penanggulangan masalah HIV/AIDS penggunaannya, tapi kan kita juga dibatasi oleh norma-norma, nggak sembarangan kita kasih kepada masyarakat masalah kondom. Nah itu juga harus tercatat di kita. Kalau masyarakat mau membutuhkan kondom, dia harus datang ke puskesmas biar dicatat namanya. Seperti itu, ya. Nah itu bukan persoalan kita hanya menyampaikan bahwa kita siapkan kondom, kita menyiapkan. Jadi bukan kita sampaikan ke masyarakat seenaknya gitu, tapi kita siapkan masyarakat butuh, perlu pengendalian, perlu keamanan, ya dia minta ke puskesmas secara gratis gitu, masalah kondom. Jadi makanya kalau menumpuk itu karena memang ya begitu, kita menyiapkan, dari pemerintah menyiapkan untuk masalah itu. Datanya ada nggak Pak? Data per tahun berapa Pak? Yang meminta itu. Data per tahun berapa? Masalah distribusinya Pak? Distribusinya. Karena UPT sendiri Pak bingung Pak. Gitu, kalau bukan wartawan yang nyebarin mungkin nggak kesebar itu kondom. Yo, wartawan. Iya. Sebetulnya memang beta saksi mau makainya mau nyebarin kata halusnya. Jadi mungkin ya tugas Bapak, ya kan? Nah, iya, artinya menyampaikan kepada masyarakat masalah penanggulangan HIV/AIDS salah satunya. Kalau sektor kondom sendiri memang sangat terbatas, karena biasanya kondom itu hanya selingan biasanya. Misalkan begini, ketika Bapak pakai IUD ada keluhan, pendarahan, kemudian dia spray dulu daripada dia belum pakai apa-apa, pakai kondom dulu sementara. Biasanya begitu. Jadi jarang yang memang lestari dia pakai kondom terus, karena di samping memang efek sampingnya kan berasanya kurang enak itu Pak. Jadi mungkin jarang pemilihnya kayak gitu. Makanya itu kurang. Ya, datanya ada data. Setahun. Nah saya kalau untuk data inventory kan. Kalau lagi berdarah boleh pakai iklan kondom, tapi ngajarin ini dong, ngajarin melakukan peserta aktifnya itu 9.929 Pak. Ini sampai dengan April ya, laporan April 9.929. Ini datanya peserta KB kondom. Sedangkan selebihnya itu makanya banyak pemakai Pak, pemakai Pak. Iya pemakai. Berapa Pak? 9.929 aksesor. Itu tersebar di semua kecamatan. Iya. Penerimaan kondom dari pusat ke kabupaten berapa Pak? Nah itu saya ke bagian ini dulu Pak. Saya kudu melihat data dulu. Nah, sekarang masih optimal apa enggak kan gitu Pak? Kalau masalah optimal memang lebih Pak itu. Untuk di distribusinya memang lebih. Lebih gimana Pak? Artinya kita dikasih memang lebih banyak dari pesertanya. Iya. Stoknya lebih banyak. Iya, gitu. Bisa double. Apa itu nanti dibuang begitu aja apa gimana? Biasanya kalau memang sudah kadaluarsa, kita juga ada laporan misalkan apa rusak, apakah kadaluarsa memang sudah tidak boleh dipakai lagi, nanti kita laporkan juga ya rusak. Rusaknya gimana Pak itu rusaknya itu? Ya, artinya kan misalnya gini Pak, dia kan ada expirednya ya. Kalau udah memang expired, ya udah berarti tidak bisa digunakan lagi. Seru juga nih ya jadinya. Apa? Ada contohnya nggak Pak? Contohnya? Ya. Nggak pernah dipresin ya dari pusat pemberian terus tukang balon. Udah ketahuan nih Yang makan ini yang ya kan ketika diberikan bisa nggak kabupaten sendiri Bapak nolak nih kita cuma yang pakai cuma 10.000 ini kan udah apa pemborosan gitu loh Pak. Betul Pak. Kita pernah juga menyampaikan dari persoalan. Tapi biasanya kalau itu kan ada apa namanya expirednya biasanya 2-3 tahun Pak ya. Artinya itu bisa kita pakai selama jenjang waktu itu. Kita tidak minta didistribusikan lagi, tapi buat ke depan kita upaya Bapak untuk menambah pemakaian kondom itu apa Pak? Supaya masyarakat. Nah itu kan ada kita punya paguyuban KBPA. Kemudian melalui penyuluhan di puskesmas itu kan ada kerjasama dengan puskesmas, yaitu tadi penanggulangan HIV/AIDS salah satunya, bukan hanya sebagai peserta KB-nya, tapi juga salah satu upaya untuk penanggulangan HIV/AIDS. Kalau dilihat dari nilai kan ada paguyuban, ya. Ada macam-macam, tapi pemakainya cuma sedikit. Iya Pak. Ya berarti upayanya belum maksimal. Ya memang kita akui itu tadi kelemahannya karena memang rasanya kurang enak. Jadi bapak-bapak sendiri yang merasakan lah. Enggak sih, enggak pernah ya. Ya. Tapi nanya kondom dulu. Gede banyak. Itu kan bisa gratis beli dulu. Biasanya kan bapak-bapak mah dibakar atau di kadang-kadang ada yang dibuang di ini. Sembarangan. Nah itu yang salah. Itu ente Pak.
Bisa-bisa ntar ada yang minta. Bapak gua mana katanya. Nah kemudian untuk ini Pak, tadi kaitan dengan Bapak masalah pil ya. Pil KB. Iya Pak. Pil KB diperjualbelikan. Sebetulnya tidak ada kalau di kita. Jadi kalau ada, gitu, kalau ada ini, kita kan distribusi ke puskesmas. Puskesmas ada kita namanya kader-kader, di bawah itu ada pos KB, ada supos KB, gitu. Nah itu melalui mereka. Kalau mereka mungkin sebutnya bukan membeli ya, karena sebagai kader. Nah itu kita kalau dari kita sama sekali gratis kita berikan. Tapi kalau kader yang memang tidak punya apa-apa, terus dia mengantarkan ke akseptor, ya, bukan boleh. Kita sih tidak begitu. Kalau lari ke warung? Itu di luar jangkauan kita. Kita tidak tahu, tapi kita yang jelas mendistribusikan itu kepada puskesmas atau kepada pos KB, kemudian kader-kader itulah yang sekiranya tahu Pak, ada gak sanksi buat kader itu yang memperjualbelikan akseptor KB itu? Kalau seandainya demikian, paling kita ajak ngobrol mereka karena sistemnya pembinaan. Berapa untungnya gitu Pak? Saya kan bisa sisi Pak. Sebelum nanya ke Bapak, dinas Bapak yang menangani, ini tragedi ini sering Pak diperjualbelikan. Berarti yang kami duga oknum bidan ya itu adalah hajar bisnis pilkada. Begitu Pak. Jadi sanksi apa yang diberikan dinas terkait dagang perdagangan pil KB? Gini Pak, kalau masalah pil kita juga perlu cek juga. Apakah pil itu lingkaran biru, lingkaran emas, atau memang pil yang bersubsidi oleh kita? Kalau saya lihat lingkaran setan ini. Mohon maaf Pak, saya terlalu sama Bapak. Karena ada lingkaran biru, ada lingkaran hitam ataupun lingkaran merah. Jadi kami menahu lingkaran setan di tenda biru juga terjual. Jadi hari ini dinaslah untuk jawabannya pengalaman pribadi dan juga saudara-saudara kita bantarkan kali ini yang saya ingin menggugah pada dinas kita terkait pil ini Pak, sama juga dengan kondom yang nggak bermanfaat, yang bersubsidi itu tinggal kali-kalinya berapa keuntungannya ya. Di warung juga ada itu kondom, itu untuk senjata kami. Yang pil KB-nya ini Pak untuk wanita yang dunia penyuburan, untuk dia penyuburan itu dapat diperjualbelikan, tenggak aja. Gua udah di ini sama si A, ada pil KB pinggir jalan, tenggak gua di dokter. Itu Bapak, sanksinya itu aja. Langkah apa, sanksi apa yang diberikan? Dari PLKB. Pengalaman deh. Berbahaya ini. PKB yang diperjualbelikan. Ya, bapak-bapak kan sebagai media juga menjadi ini ya, kontrol buat kita pemerintah. Tapi juga kami minta ada kejelasan lokusnya di mana, siapa oknumnya. Kalau nggak ada kejelasan susah juga ya menanggapi. Tapi paling tidak di dalam penyuluhan tentang KB itu kita sudah menjelaskan manfaat, apa keuntungannya, apa kerugiannya dalam berbagai alat kontrasepsi. Memang kita sebenarnya lebih mengejar pada alat kontrasepsi yang jangka panjang, pil, kondom, suntik itu banyak sekali resiko untuk drop out. Jadi kita sebenarnya lebih mengejar kepada MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, implan, kemudian NO, vasektomi, tubektomi, ya MOP, NOW. Makanya kita tadi Pak Edi juga sudah menjelaskan, kita itu punya kelompok KB pria yang tahun ini menjadi juara ketiga tingkat provinsi. Di dalam kelompok KB pria itu mereka juga memberikan ilmu tentang pemahaman tentang alat kontrasepsi. Jadi saya pikir kalau masalah diperjualbelikan itu Pak, kita juga sangat mohon masukan-masukannya yang lebih jelas, karena kalau hanya isu-isu yang mungkin didengarnya kapan, terus keluar lagi susah juga kita menanganinya. Mungkin itu. Saya potong. Yeah. Tidak menutup kemungkinan Bu Dokter, setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi itu 5.000 di dalam puskesmas. Itu apa tidak diperjualbelikan Bu Dokter? Itu satu. Kedua,
para bidan yang menimbang bayi pas si ibu hamil, si ibu yang berkeluarga ini beli pil KB itu diperdagangkan oleh para yang kata ibu tadi ada yang posyandu ini 3 sampai 5 ribu Bu Dokter. Apa perlu barang bukti ini saya sampaikan kepada ibu? Mungkin ya satu namanya. Tapi kita harus ingat juga, jadi hanya adalah penggerakan sasaran. Jadi orang KB itu tidak bisa nyuntik, tidak bisa masang IUD. Kita harus bermitra dengan puskesmas yang punya bidan, yang punya dokter, itu puskesmas. Kita itu nggak punya ya Pak Edi. Kita tupoksi KB adalah penggerakan sasaran agar mereka itu ikut mau ber-KB dengan berbagai alat kontrasepsi yang mana yang terbaik, kita yang akan memberikan penyuluhan. Tapi begitu. Yang saya maksud obatnya loh Bu. Iya obatnya. Obatnya ini beredar di mana-mana. Ya distribusinya tadi Pak Edi sudah menjelaskan. Memang didistribusikan ke puskesmas. Tadi kalau misalnya ada oknum-oknum puskesmas itu yang menjual-belikan, mungkin kan kita nanti bisa koordinasi dengan dinas kesehatan Pak Edi. Ya. Mungkin itu. Kemudian saya juga akan menanggapi soal yang tadi ya apa PSK? Tadi udah tambahin. PSK ya. Pekerja seks komersial, iya. Dan itu mungkin kalau untuk menangani PSK itu kita kan lebih kepada penanggulangan HIV/AIDS akibat dari penularan penyakit HIV/AIDS. Jadi itu ada mungkin tadi diskusi dengan dinas kesehatan ada di P2M. Kalau di KB itu kondomnya memang dari KB mungkin ya Pak ya, karena banyak menumpuk itu bisa digunakan untuk pencegahan penyakit HIV/AIDS di dalam PSK. Jadi kita memang tidak punya kegiatan untuk langsung menyentuh ke PSK ya Pak Edi. Khusus itu nggak ada, tapi penyuluhan tentang pemakaian kondom ada. Kemudian untuk posyandu. Ya. Masalah PSK sampai sekarang Kabupaten Bekasi belum. Seperti contohnya gini Bu, kalau di Bali itu di daerah Sanur itu setiap Sabtu itu semua tempat lokalisasi itu tetap diadakan tes kesehatan Bu, atau dikasih sama pihak puskesmas. Tapi Kabupaten Bekasi belum ada program ya Bu ya? Ada. Barusan kita dengar belum ada, itu makanya. Ini Pak. Kebetulan istri saya juga bidan, Sari itu kan dekat Pak sama Tenda Biru. Itu rutin Pak, ada program rutin ya. Ada dari dinas kesehatan. Itu bukan dari BPPKB, dari dinas kesehatan. Seminggu sekali. Jadi setiap minggu memang dikontrol. Nah makanya kalau ada teman-teman pers di sini, saya pikir sangat bagus kalau bisa membantu kondom bisa disalurkan. Bapak kan suka mengunjungi Tenda Biru. Bisa membawa kondom. Sosial kontrol. Minta ke puskesmas kalau kondom nanti disiapkan di Tenda Biru. Sosial kontrol masuk Tenda Biru. Jadi programnya ada ya Pak ya? Ada. Dinas kesehatan. Mungkin kalau di Bali kan transparan Pak ya. Program tweetnya itu setiap Sabtu mereka lokalisasi untuk mengecekkan itu. Tapi di Bekasi apa? Sabtu, Senin atau apa Pak? Kalau tidak salah setiap hari Kamis Pak itu. Kalau tidak salah ya. Khususnya di Wanasari, setiap minggu itu ada. Bahkan ya dengan cerita saya ya begitu harinya Pak ya rutin kalau tidak salah itu tiap minggu. Kemudian saya pikir yang lain masalah timbangan apa itu pertanyaannya harus ke dinas kesehatan Pak, masalah gacin, posyandu. Ya bukan ke BPPKB karena itu dinas kesehatan programnya. Di sini ada posyandu-posyandunya tadi Pak saya lihat di dinas P2KP. Posyandu kita membantu apa ini Ibu yang maksud Ibu itu tadi? Maksudnya gini Pak, posyandu itu milik masyarakat. Kita ngikut program di dalamnya, tapi yang mengelola posyandu itu sendiri yang mengadakan dan sebagainya adalah dinas kesehatan. Berarti dialog kita ini adalah satu kesatuan. Harusnya ada dinas kebersihan, dinas kesehatan, puskesmas, dan juga P2KB. Apa nih? P2KSS. BPPKB.
Pokoknya keluarga berencana lah Pak ya, saya bawa orang awam saya. Jadi maksud kami itu gampang, interaktif, begitu Pak. Tolong Pak Pokja nanti kami akan rapat lagi. Pertanyaannya? Bukan, enggak, di sini kita nggak ada salahkan. Di sini harus duduk bareng, satu dari kesatuan 3 edisi Itu ini. baik. Itu aja Pak, mohon maaf. Nanti nggak ditahan, Pak, dikasih Yang nggak perlu banyak-banyak. Satu rombongan tadi, hampir 7. Nggak muat. Kagak bisa ngomong ya? Mungkin dari dinas kesehatan satu yang berkompeten, kabitnya atau sekdinnya. Dari dinas itu misalkan kabitnya yang menjual sendiri. Dan dari 3 ini satu mewakili atau 2. Jangan tadi dari dinas kesehatan rombongan pakai mobil 7. Gitu. Oke, itu masukan buat kita. Iya, makasih Pak Umas. Iya, masukan itu. Iya, Pak Efek samping alat Ya, kontrasepsi. kalau masalah efek samping Pak, semua alat kontrasepsi mempunyai kelemahan. Salah satu kelemahan mobil memang itu. Makanya di dalam penggunaan kontrasepsi itu sebenarnya ada batas waktunya. Jadi nggak seumur umur dia pakai pil terus. Jadi yang namanya obat dimasukin ke dalam tubuh, ya begitu, racun kan lama-lama. Makanya harus ada istirahat 3 tahun, pakai pil istirahat. Nah tadi manfaatkan kondom atau pindah dulu ke IUD, gitu kan? Kalau IUD ada keluhan, sebetulnya yang cari yang lebih rasional lah. Alat kontrasepsi yang rasional, artinya betul-betul melihat kondisi badan, jumlah anak, usianya, umur gitu, itu semua harus dilihat. Kalau lelaki KB gimana itu Pak? Bisa. Begitu tadi. Vasektomi. Yang mulai ada laki-laki KB. Mohon maaf, pertanyaan teman saya. Kakak pertama ya? Kita terima kasih sekali ya ada informasi dari pihak jurnal juga ada masukan-masukan ya, barangkali kalau tadi pertama ada penyimpangan soal KB ya, mungkin itu bisa di cross check lagi ya kalau memang ada bukti-bukti ya, kalau memang dia memang aparat ya ASN juga ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Kita dulu kan jadi masalah kader ya, masalah pil itu. Kita kan itu kader memang tidak digaji. Jadi walaupun bukan mengesahkan, bukan melegalkan dia memungut uang. Ketika dia sebagai kader katakan ambil ke puskesmas, buat transport dia, kemudian ada warganya yang mau pengganti ongkos lah gitu, bukan istilah beli lah katakan 3.000 sampai 5.000, saya pikir itu wajar Pak. Kader kan nggak digaji, dia membantu kita lah program pemerintah, dia tidak istilah membeli lah, tapi ganti ongkos lah gitu. Oke Pak, satu itu boleh. Tapi yang beredar di warung-warung ini Pak yang bisa membahayakan Pak. Oke, jadi itu rasa-rasa dipersempit lagi ya. Kalau yang sifatnya dari kader itu sifatnya ada kesepakatan, kesukarela itu saya rasa nggak jadi masalah. Cuma mungkin yang tadi udah ada niatan komersialisasi itu saya kira perlu diambil langkah-langkah lebih lanjut ya. Oke, itu. Kemudian soal tadi sosialisasi ya tentang program-program KB ini, saya rasa isu-isu yang sangat strategis bagi pembangunan kita ya. Pengalaman saya di lapangan barangkali juga ini perlu disinergikan antara mungkin aparat-aparat di kecamatan sampai tingkat desa, dan juga perlu dilibatkan juga tokoh-tokoh ulama. Saya kira ini amat penting bagi keberhasilan program KB, karena gimana pun juga yang namanya ulama itu pasti didengar, yang namanya ulama dan kepala desa pasti didengar, dan itu kalau dioptimalkan saya rasa itu bisa lebih berhasil lagi. Dan sepanjang saya tahu, pengalaman saya, kita rutin ada mingguan di kecamatan, di desa tiap Kamis. Kalau memang itu misalnya datang dan dikumpulkan para tokoh-tokoh non formal maupun formal, saya rasa itu bisa jalan. Itu untuk mengurangi tadi rasa mungkin malu ambil kondom di puskesmas atau gimana, itu bisa mengurangi rasa malu itu. Saya rasa kira-kira pengalaman saya begitu. Baik, saya rasa ini sudah jam mendekati jam 1 dan kita juga masih dalam keadaan puasa. Saya kira kita sudah banyak mendapatkan informasi-informasi berharga dari ketiga narasumber tadi, dan itu sebentar tadi
saya nafsunya tadi menghadirkan 3 SKPD itu bersamaan tadi itu niat saya. Cuma karena memang faktanya yang datang memang beruntun. Kalau kita nungguin barang lama juga, jadi ya pasal tadi saya dahulukan yang datang lebih dulu. Tadi niat saya memang sengaja memang ini 3 SKPD yang saling berhubungan nih. Sengaja saya bersamaan rumah sakit, KB dengan Dinkes itu berhubungan. Sengaja memang satu session. Cuma yang datangnya beruntun. Pak Umas sedikit masukan. Kalau seandainya ke depannya nanti kan juga akan bicara sama ketua kami. Dari SKPD itu nggak usah bawa rombongan lah. Oke. Mungkin 1 orang saja atau berdua, Pak Ibu. Kalau rombongan ruangan kita kecil kayak gini, seandainya 1 SKPD bawa 5, 3 SKPD 15. Bidang harus dirawat. Tempatnya yang diubah. Gimana ketua nanti? Jadi gini, saya paham lah maksud SKPD bawa rombongan. Takutnya kan ada data yang di bidang ini nggak tahu, bisa ambil gitu. Saya nggak masalah sih, cuma memang saya paham lah, saya maklum tempat ini memang terbatas karena baru dibentuk. Dan saya juga tadinya berharap Pak Sekda bisa datang hari ini, cuma perlu rapatnya mungkin biasa pejabat biasa. Iya lah. Mau usah di minta 2 jam. Nggak, artinya kalau misalnya nanti beliau bisa lihat kondisi kita. Memang mohon maaf juga nih Bapak-bapak Ibu dari BPKB, kita memang banyak keterbatasan karena ini hal yang baru dan ruangan ini sempit. Ya nanti kita usulkan lagi lah, mungkin ruangan yang lebih representatif lagi lah. Ya karena ini memang kalau kita menang wartawan ya ini banyak sampai nggak ketampung dan juga nggak enak juga Bu Dokter. Duduknya juga kurang pas juga. Saya sih menginginkan kalau memang ada nanti perlu PowerPoint bisa kita siapin PowerPoint, kita ada infokusnya. Nomor yang bisa dihubungin banyak. Oke, barangkali ada nomor yang bisa hubungin dari. Sebenarnya kalau main enak ya dari bagian informasi aja lah nanti di ini biar catat dulu lah. Nomor saya itu 0857 762 887 39. Ulang Pak. 0857 762 887 39. Pak Edi. Kapit informasi analisis program. Kapit informasi analisis program. 739 0857 762 88 739 Edi Supriyadi. Oke. Nggak ada, cuma satu aja. Oke, clear ya. Saya kira jumpa pers kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih ya yang sebanyak-banyak kepada pihak BPPKB dengan rombongan yang telah hadir ya. Kemudian juga kepada para rekan-rekan jurnalis, barangkali informasi yang telah kita sampaikan hari ini bisa menjadi bahan diseminasi untuk dipublikasikan ke halayak luas. Dan ini udah mau berakhir, udah siang banget. Saya dicukupkan ya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi bagian dari ibadah kita. Mungkin kita juga sedang berpuasa dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup jumpa pers saya kali ini, diinformasikan untuk kegiatan Bupati hari ini ada safari Ramadan di Kecamatan Kakarya ya, biasa Sukamurni ya. Barangkali ini informasi saja kepada rekan-rekan sekalian kalau mau menjadi kita sana. Dari saya dicukupkan ya, terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.